Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari semesta, pesan penting dari semesta. Jadi ini adalah fun reading, gak fun sih. Aku mau serius, dibalut dengan fun. Jadi aku bakalan lihat energi kamu, nanti juga kita lihat perubahan energi ke masa depan seperti apa. Lalu kita lihat pesan-pesan pentingnya apa. And then kamu juga harus tahu cara untuk bisa mengenal energi kamu sendiri. Sesimpel kayak kamu tahu masculine or feminine. Jadi nanti yang namanya readingan kolektif seperti ini, kadang-kadang ada yang resonate, bisa ada yang tidak, ada yang vice versa juga, ada yang terbulak-balik. Jadi harus mengenal. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Caranya gimana untuk readingan tarot? Sebenarnya kalau di YouTube kamu tinggal duduk aja dengerin suara aku, karena nanti aku sendiri yang tap into your energy. Jadi istilahnya aku connect ke wifi kamu lah gitu. Jadi just sit back, relax, enjoy the video. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, tonton dari awal sampai akhir, rilis dulu alasan kenapa kamu harus healing. Kalau nggak sama aja kayak kamu mandi pakai baju. Akan gitu lagi soalnya. So, kalau misalnya kamu rasa ngantuk dan main merem, berarti energi healingnya bekerja. Aku langsung mulai saja ke energi kamu. There's Spirit Guide, Angel from Power like I think it says. Message from the universe. I need to know about the people who watch this video, current energy right now. Ada godaan-godaan. Gini, bentar ya. Kita bahas soal energi mereka. Tell me about their current energy. Kita itu buang-buang waktu kalau kita kompetisi sama orang lain. Kalau misalnya, contoh ya, ini bukan lomba. Contoh, kalau misalnya kamu ikut lomba, lomba bikin robot, let's say seperti itu. Kalau itu lomba beneran, gak masalah kamu kompetisi. Tapi kalau misalnya this is life, kamu gak perlu kompetisi sama teman kamu untuk, oh teman kamu beli ini, oh kok jadi harusnya beli ini, yang lebih gak harus kayak gitu. Kehidupan itu kalau kamu terus-terusin memuaskan ego tersebut, itu akan capek sendiri. Yang harus kita kompetisikan adalah dari diri kita yang sekarang harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Kompetisi sama diri sendiri gitu, bukan nge-pressure diri sendiri ya. Kompetisi sama diri sendiri. We need to be better dan dari kita yang kemarin. Contoh soal kekuatan, sesimpel as kemarin kamu cuma bisa ngangkut 1 kilo, sekarang bisa 10 kilo. Itu berarti progres atau kedewasaan. Yang kemarin masih maunya pengen balas dendam, maunya pengen, ya itulah, dengki dan iri dan segala macam, sekarang udah biasa aja gitu. Itu namanya proses pendewasaan. Jadi harus bisa lebih baik dari yang kemarin. Yang namanya Five of Swords itu adalah battle. Kita tidak perlu battle sama orang lain, yang perlu kita hadapi adalah diri kita sendiri. Five of Swords juga belajar untuk bisa mengontrol kepuasan. This is the devil sama the Five of Swords, it represent greed. Kadang-kadang yang aku alamin juga gitu kok. Jadi kadang-kadang aku tuh nggak puas kalau misalnya aku jajan nih, lagi lapar-laparnya pasti jajan, pasti banyak lah gitu. Ternyata pas aku balik ke rumah, aku cuma makan dikit gitu, mampunya makan dikit, tapi akhirnya sisanya kebuang. Itu kan sayang ya. Sama kayak apa yang kita pengen raih dalam kehidupan, mau itu finansial, mau itu tentang cinta, mau itu tentang kasih sayang, mau itu tentang apapun, karir apapun itu. Kalau kita tidak tahu rasa puasnya di mana, kita akan terjebak dalam komparan si the devil ini, dalam komparan neraka yang kita buat sendiri. The devil itu like limbo lah. Limbo tuh kayak kita berada di problem yang sama. Untuk kalian yang selalu mengeluh, kenapa aku ketemunya orang-orang yang kayak gitu lagi? Kenapa aku ketemu masalah yang itu lagi gitu? Aku udah 10 tahun menjalin kehidupan, dari dulu 10 tahun percintaan, ketemu cowok yang selingkuh lagi. Itu bukan salah mereka. Kalau itu terjadi lebih dari 3 kali, there's something that di dalam kita yang harus kita rubah gitu. Karena we let that happen. Kita yang membiarkan itu terjadi. Kalau kitanya tidak berubah,
kejadian yang akan terjadi ya gitu lagi, skenario yang sama dengan orang yang beda, perannya sama, itu orang perannya sama tapi orangnya beda gitu. Kita akan selalu seperti itu, sama untuk di percintaan, di pekerjaan, atau bahkan di finansial. Kita ketemu masalah yang sama, itu lagi, karena kita lakuin hal yang sama juga gitu. Kita tidak keluar dari lingkaran atau kumparan si toxic tersebut. Nah, di sini akan ada godaan nantinya, energinya masih dalam keadaan godaan, cuman udah mulai sadar, harus udah mulai sadar. Di sini ada the strength, ada kekuatan. Lawan itu, kita punya kekuatan dalam diri. Willpower itu exist. Saat contoh, kamu udah rencana mau hidup sehat, bangun jam 6 pagi buat olahraga, udah pasang alarm, itu udah niat pasang alarm, pas jam 6 alarmnya nyala, aduh ntar lagi deh, besok aja. Itu adalah kita kalah sama diri kita sendiri, kalah sama si godaan kita sendiri. Kita itu harus punya willpower, kemampuan untuk mendorong diri kita sendiri untuk melakukan sebuah perubahan. Itu bukan hanya dari keinginan, tapi aplikasikan juga. Nah, makanya ada the strength, itu kekuatan dalam diri kita sendiri. Saat kita tidak berdamai atau kita tidak berteman sama si kekuatan kita, ini gak akan ngebantu gitu. Malah kita berteman sama si devil-nya kita, sisi tergelapnya kita. Jadi boleh berdamai atau berteman sama sisi the devil, but jangan sampai diperbudak sama sisi gelap kita sendiri. Berteman dan mengontrol sisi the devil, ini yang harus utamakan. So, kita bakalan lihat perubahan energi nantinya. Third spirit guide, angel of emperor like I think it says. Tell me about the people who watch this video. Energy later, change that will occur in their life. Nanti ada godaan, bisa lewat temptation di percintaan. Ya, namun manusia tuh pasti beda-beda. For me, godaan aku adalah makanan manis. Ada juga yang godaannya tentang uang, ada juga yang godaannya percintaan. Ada juga yang godaannya kembali ke toxic traits gitu. Ada juga yang contoh ya, ada si A sama si B menjalin hubungan percintaan. Aku gak mau menjalin hubungan percintaan yang dulu lah, aku percaya sama kamu, cuman pasti ada goda-godaan, aduh aku pengen lihat deh handphonenya dia isinya apa deh gitu. Belajar untuk melawan itu, belajar untuk melawan sisi toxic. Kita lihat di sini. Kedepan kamu akan mengontrol emosi kamu sendiri, emosional akan terstabilkan. Kalau aku lihat di sini akan ada seseorang yang admiring you tentang apa yang sudah kamu jalanin di kehidupan. The sun itu energi positif. Ibaratkan kayak semesta memberikan kamu kehangatan. Page of Wands, there's a jalan yang akan kamu explore baru. Cuman kalau dari Page of Wands sendiri, istilahnya gini, kamu sudah mampu mengkontrol ego dan akhirnya merendahkan ego kamu, dan kamu akan hidup lebih bahagia lagi karena you really enjoying the moment that you have. Kamu benar-benar menikmati momen-momen yang akan kamu hadapin dan yang sudah ada di depan mata, tanpa memperdulikan si tadi harus battle lah sama orang lain, harus berkompetisi lah, harus ngikutin ego lah, harus ngikutin ambisi. Jadi benar-benar bisa menikmati keadaan. Dan di sini ada the sun. Misalnya kalau kamu lihat di sini ada banyak bunga matahari. Bunga matahari selalu condong ke arah matahari, bersinar kemana kan? Nah, di situ kamu akan selalu diarahkan. Ini loh, lightnya ada di sini, lampunya ada di sini, kamu akan diarahkan. Di sini ada jalan yang akan ngarahin. And then di sini there's a cat that will guide you. There's a spirit guide yang akan nge-guide kamu. Untuk kalian yang maskulin, kalian akan merasakan diprioritaskan seperti apa. Untuk kalian yang feminin, akan ada seseorang yang memang membantumu untuk bisa nge-guiding atau membantu untuk menenangkan. So, kita bakal lihat tentang pesan penting dari semesta untuk dirimu. There's spirit guide, angel of emperor like I think it says. Important message from the universe for the people who watch this video. Eight of Swords, the Queen of Wands, the Hermit, the Chariot, sama the King of Swords.
Oke, pertama gini, kadang-kadang yang mensabotase kehidupan kita adalah pemikiran kita sendiri. Gimana kita bisa mengontrol itu? um, we manifesting, kita memanifestasikan sesuatu kan dasarnya juga dari kepala, bukan hanya dari keinginan. Kepala dulu nih, kita pengen apa, logika dulu yang jalan, iya kan? Sama, kita manifestasi hal baik juga datangnya dari kepala, hal buruk juga dari kepala. Makanya jangan sampai kamu terjebak sama pemikiranmu sendiri, sama ketakutan sendiri, sama insecurity sendiri. Yang namanya insecurity, let's say apa ya, aku tidak akan melabelkan si insecurity apa-apa, cuman yang namanya insecurity pasti semua orang ada. Itu bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab keluarga, bukan tanggung jawab teman-teman untuk bisa menghapus itu dalam kehidupan kamu. Itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Contoh sesimpel as apa yang kamu omongin untuk diri sendiri, itu bakalan ada maknanya gitu. Kalau kamu bilang nggak bisa ya nggak bisa, kalau kamu bilang bisa ya bisa, sesimpel itu gitu. Makanya jangan sampai terjebak sama pemikiran sendiri. You need to open your eyes, lihat realita sebagaimana realita itu. Jangan sampai kamu mengabutkan itu, karena kalau kamu sekali mengabutkan, kamu terjebak sama ilusi yang kamu buat sendiri, atau bahkan ilusi yang dibuat sama social life, ilusi-ilusi dari ekspektasi sosial. This world, ekspektasi sosial atau yang namanya standar sosial manusia itu cruel, itu tuh kejam, memang kejam. Tapi jangan sampai kamu jadi merelakan diri kamu jadi victim, merelakan diri kamu jadi korban sama ekspektasi sosial tersebut. Karena yang namanya ekspektasi sosial, kalau kitanya sadar di fase awakening atau di fase kayak this is not for me nih gitu, ekspektasi sosial nggak semua orang harus penuhin itu kok gitu. Saat kamu sadar, kamu udah naik level. Saat kamu masih terjebak sama hal itu, kamu masih terjerumus. Jadi open your eyes. Di sini ada energi Queen of Wands. Nanti akan lebih mandiri lagi. Pesan semesta itu pasti akan memberikan apa yang kamu mau. Cuman pasti diberikan juga sama godaan. Nah, you deserve it or not, itu harus tahu. And then jangan sampai kamu diperbudak sama ambisi sendiri. Makanya kalau misalnya ngomongin soal diperbudak tuh bukan sama the devil atau sama evil spirit ya. Kadang-kadang si manusianya sendiri yang membuat itu, dari pola kehidupan, pola lifestyle, apa yang kita percayai, apa yang kita follow, apa yang kita ikutin, apa yang kita follow di Instagram juga kadang-kadang bisa membelenggu kita gitu. Jadi sometimes kamu followin Instagram orang yang mukanya perfect lah, you need to know, gak semua orang bisa perfect, gak, pasti ada flow-nya. Dan apapun yang terjadi di sosial media, real life kadang-kadang gak kayak gitu. Jadi kamu terpaku, oke aku harus kayak gini, dan akhirnya kamu akan terjebak di situ. Nah makanya jangan terjebak sama sebuah ambisi. We need to create our own happiness, bukan didikte sama orang lain atau sama lingkungan sosial. Buatlah privilege itu sendiri, buatlah peluang itu sendiri. Okay? Di sini juga ada energi the hermit. Sometimes untuk orang-orang yang fear of missing out, ketakutan untuk ketinggalan zaman, ketinggalan apapun yang hits dan viral zaman sekarang, belajar untuk lepasin itu. Karena kamu akan capek sendiri beneran kalau kamu selalu ngikutin. Di sini it's time for you to contemplate. Kontemplasi, tarik diri dari lingkungan sekitar, tarik diri dari social life sebentar aja. Bukan disuruh kayak setahun 2 tahun, enggak kok. Cuma sebentar, paling sehari 2 hari, atau ada yang sebulan, untuk bisa nge-refresh pola pikir kamu sendiri, mendewasakan diri kamu sendiri. Jadi kita nggak harus bergantung sama duniawi, apapun yang duniawi itu gitu. Something yang duniawi kan tidak forever ya gitu. Yang harus difokuskan adalah di sini, berkontemplasi, bercermin. Kadang-kadang kita selalu bercermin sama yang luaran, yang tadi aku bilang, kita ngeliat ini, ngeliat dia, ngeliat artis lah, ngeliat selebgram lah, atau ngeliat kehidupan sultan-sultan lah, kita terjebak di situ. Because kan tidak melihat strugglingnya gimana, kita tidak melihat strugglingnya gimana, kita cuma dengar, dan itu sesuatu yang kita nggak tahu it's real or not.
What if it's not real? Kalau itu nggak benar gimana? Kalau itu cuma pura-pura dan kita following sesuatu yang pura-pura dan kita mencoba untuk mengaplikasikan ke dalam hidup kita, kita ngaplikasikan sesuatu yang fake. Why? Kenapa? Mendingan kita buat sendiri. Kebahagiaan itu apa? Apa yang ngebuat kamu bahagia? And then you create it yourself. Dan dari sini belajar untuk dewasa, dan pendewasaan itu memang kita bakalan losing banyak hal. Contoh yang tadi aku bilang, kita mungkin akan kehilangan berita, kita ketinggalan berita, kita ketinggalan cerita, kita ketinggalan waktu sama teman-teman, kita ketinggalan apapun itu. We losing, but we losing something yang receh untuk finding sesuatu yang kayak gold, kayak emas, which is yourself. Kita temuin diri kita sendiri. Dan di sini ada energi the chariot. Chariot itu tuh menunjukkan kalau kita punya sisi positif dan negatif. Iya, kita punya ego, itu harus punya ego. Bukan kita manusia yang nggak punya ego, jangan. Kita harus tetap punya ego, harus bisa seimbang. But yang namanya keseimbangan emang butuh proses untuk seimbang itu loh. Kita berdamai sama sisi tergelap kita untuk menunjang sisi kebaikan kita. Itu tuh harus ada. Sesimpel kayak gini loh, kayak gambar the same spink. Spinknya nggak total black, tapi ada garis-garis putihnya, same as the spink yang warnanya putih ada garis-garis hitamnya. Jadi setiap diri kita, di dalam diri kita ada positif dan negatif, depending dari kitanya niatnya untuk gunainnya buat apa. Contoh, kamu punya kebaikan atau kamu punya energi baik dalam hidup, tapi kalau niatnya untuk sesuatu yang negatif, itu sama aja akan jadi negatif. Same as si ego, si ambisi, apapun yang bentuknya mungkin dianggap sebagai negatif, tapi kalau dari niatan untuk sesuatu yang positif, it's going to be positive impact for you. Semua kehidupan seperti itu, dan itu yang akan ngebawa kita. The chariot itu selalu akan ngebawa kesuksesan. There's a celestial power di mana kamu tinggal minta. Kamu minta untuk ditunjukkan jalan, akan ada jalannya. But sometimes kendalanya orang itu adalah denying, mengabaikan atau enggak nih kayaknya. Contoh ya, kamu minta, aku minta jodoh gitu, contohnya kayak gitu, and then ada seorang yang datang cuk nggak sesuai sama apa yang kamu mau. Enggak nih kayaknya bukan dia deh, kayak gitu. Jadilah, kan kamu minta terus dikasih tapi kamu nggak mau, ya sama aja. Jadi before you ask something, sebelum kamu minta pertolongan atau minta sesuatu, kamu harus tahu cara bertanggung jawab dari apa yang kamu minta itu apa gitu. Contoh gini, aku minta segala hal yang buruk dijauhkan, tiba-tiba teman-teman kamu semua ngejauhin kamu. Kamu merana, kenapa mereka kayak gini ke aku, kenapa mereka kayak gitu ke aku. You ask for it, kamu meminta itu dan dikasih. Kenapa tidak merasakan blessingnya gitu. Jadi harus tahu, setiap apapun yang kamu hadapin, sisi positif dan negatif, pasti ada blessingnya. Itu biasanya yang tadi ada celestial impact, atau misalnya ada divine power atau divine intervention, atau semesta, ikut campur semesta gitu. Semesta dan yang di atas ikut campur. Saat mereka dan semesta dan spirit guide sudah ikut campur, kita tinggal nunggu hasilnya, dan kita tinggal ngikutin jalannya kemana. Di sini ada King of Swords. Kalau ngomongin soal pesan dari semesta, kamu harus sudah mulai pasti, what do you want. Contoh ya, kamu dikasih waktu untuk memilih, kamu dikasih pilihan lah, kamu mau apa, kamu butuh apa, itu harus tahu. Kamu mau apa, fokusin ke situ. Saat kamu punya komitmen untuk fokus, you will get it. Jadi contoh, kamu butuh finansial, kestabilan finansial, ya fokus. Udah harus memprioritaskan itu. Jadi kalau misalnya kamu mau ini mau itu, tapi kamu nggak memprioritaskan itu, dan kamu malah fokus ke hal-hal lain, itu juga tidak akan ada gunanya gitu. So ini ngomongin soal kepastian, itu harus ada. Dan ini kayak swords, you have knowledge, kamu punya pengetahuan, kamu punya apapun yang ada di tangan kamu, itu something yang there's something that you have lah, sesuatu yang kamu punya. Gunakan itu sebijak mungkin. Okay, so aku bakal lihat pesan lagi dari Oracle card, message from universe for you.
Ada Mary Magdalene, Teacher Awaken, you have something important to share. Follow your inner call, don't let anything stop you. Fokus, jangan biarkan apapun untuk menghentikan diri kamu, karena kamu punya sesuatu untuk kamu bisa sharing dan sesuatu hal yang penting bisa kamu bagikan ke orang-orang sekitar. Follow your inner call. Kita punya jiwa, kita punya batin, kita punya sesuatu, hati terdalam lah, hati paling suci, paling putih di dalam. Follow it, ikutin itu. Ada Archangel Michael, trusting heaven. You're safe, angel. Stand close, surrender your concern, allow your miracle to occur. Kenapa kok mah belibet ya? Kamu aman dari apapun itu. Percaya kalau spirit guide itu dekat sama kamu, dan kamu harus mampu untuk pasrah dan mempasrahkan dan melepaskan si ketakutan kamu, biar kamu bisa merasakan keajaibannya. Di sini ada the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is securing, know that you're being guided, happiness is your purpose. Yang aku bilang, pasti akan ada divine intervention, akan ada waktunya semesta sama yang di atas ambil alih si masalah kamu. Udah nih, kamu diem aja, dia ngambil alih semesta. Dan di situ kamu harus tahu saat semesta mengambil alih, dan yang namanya divine itu ilahi yang ngambil alih, akan ada jalannya, kamu tinggal ngikutin. So when that happen, sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang kita lakukan hanya bisa pasrah dan ikhlas. Sacred self, unleash your spirit, express your gift, then to the sacred rhythm of life. Ikutin alur kehidupan. Kita punya gift, kita punya kemampuan, coba di-realize, coba dilepas, coba ditunjukin. So, aku bakalan lihat dari oracle card yang ini. Message from the universe for the people who watch this video. Ada inner peace, temuin kedamaian diri. Wisdom, sudah mulai nanti akan mendapatkan sebuah kedewasaan atau sudah mulai berpikiran secara dewasa. Di sini ada adventure, ada sebuah petualangan yang akan kamu jalanin. Message for the people who watch this video. Ada acceptance, you are ready to release control of a situation or people, loving and embrace rhythm of life. Belajar untuk melepaskan kontrol atau belenggu atau possessiveness atau apapun yang jatuhnya seperti merantai sebuah situasi atau bahkan orang-orang, dan belajar untuk ikhlas ngikutin alur kehidupan. Istilahnya kalau ada ya ada, kalau enggak ya udah gitu. Kalau dia mau datang, kalau dia nggak datang ya udah. Belajar kayak gitu. Individuality, you live your unique stamp of love on everything you do. Dan kamu harus percaya kalau setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Kamu pasti akan memberikan impact untuk orang-orang sekitar. Walaupun kamu nggak sadar, itu pasti akan ada. Dan di situ kamu juga harus merasakan sense of your individuality. Setiap manusia itu ada punya keunikan lah masing-masing. Punya dia bisa ini, bisa itu, dia punya sisi seperti ini, dia punya sisi seperti itu. Coba sudah mulai diaplikasikan. Don't copy other person, jangan mengcopy-copy orang lain. Jadikan diri kamu seotentik mungkin agar itu bisa, cinta yang kamu punya itu bisa punya impact untuk orang-orang sekitar. So aku bakalan lihat, kok aku deg-degan ya, untuk orang-orang sekitar. Message for the people who watch this video.
ada a personal issues resolution. Jadi nanti ada sebuah masalah yang akan diselesaikan. Ini full moon in Cancer, balance spirituality and practicality. Kita harus belajar untuk lebih praktis dalam mengaplikasikan spirituality di kehidupan kita. Message for the people who watch this video. Forest Floric Maidens, I acknowledge my inner child and open my heart to the joy she bring. Untuk kalian yang masih confused dan masih bingung tentang cara untuk memuaskan inner child, contoh ya, dulu tuh waktu kecil aku pengen beli gelang nafsu seperti itu. Yaudah, aku beli sekarang saat aku mampu. Atau waktu kecil aku tuh suka pengen makan ini, pengen makan itu. Dulu tuh nggak bisa. Sekarang aku bisain. Jadi aku memuaskan sisi inner child aku saat ini. Kayak aku ketemu anak kecil, kayak aku ketemu sosok aku waktu kecil dulu lah gitu. Aku bilang, kamu apa? Kamu butuh apa? I will give that gitu. Aku butuh comfort, I will give comfort. Butuh cinta, aku bakal ngasih cinta. Jadi kayak mencintai sisi kecil kita lah. Flames of Wisdom Crown, I am open to all life wisdom and share with gratitude. Ini beberapa dari kalian akan ketemu sama seseorang energinya feminin, lebih tua, kayak sudah kayak mungkin kayak nenek-nenek atau kakek-kakek lah. Kebanyakan sih akan ketemu sosok feminin, but di situ kamu akan nemuin sebuah kedewasaan atau obrolan yang bisa ngasih kamu impact ke depan yang luar biasa. Open to all wisdom and share with gratitude. Dan kamu akan terbuka untuk wisdom beliau, atau akan terbuka dalam pesan-pesan yang semesta berikan. Dan di situ kamu diminta untuk sharing apa yang kamu dapat. So aku bakal lihat sekali lagi. This is message for you. Spend time with your friends, itu bakalan ngebantu untuk nge-fresh perspektif kita atau memperbaharui perspektif kita. Bisa ngelakuin sesuatu hal yang kayak pengen kalian lakuin bareng-bareng, hobi bareng-bareng gitu loh. Di sini ada sing, bisa luapkan energi kamu dengan nyanyian atau ngeluapin apapun yang kamu pandang lewat nyanyian. Itu akan ngebantu si throat chakra kamu untuk bisa ngomong apapun secara lebih jujur. Drink tea, minum teh herbal, itu bakal ngebantu juga untuk kesehatan atau untuk energi yang keblok. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut atau kamu mau dibuatkan secara personal, ini adalah pesan-pesan semesta secara personal untuk pengembangan diri atau spiritual. Kamu tinggal ngomong aja, misalnya kamu butuh healing inner child atau bantuan untuk inner child kamu tinggal ngomong. Atau kamu minta butuh bantuan untuk pesan semesta untuk pengembangan diri ke depan, kamu tinggal ucapkan saja, tapi harap sabar karena ada antrian. So kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!